Datanglah Hasan ke sini. Kau udah berondong tua. Jangan kau lambat jemput saya. Apa sih itu? Apa sih? Coba sih. Seharusnya kebebasan berpendapat itu berlaku dua arah. Anda boleh mengata-ngatai pemerintah, tapi pemerintah juga boleh dong mengkritik Anda. Ini standar ganda banget sih. Logikanya kebalik banget menurut gue. Rakyat kritik pemerintah ya wajar. Kan kalian digaji pakai uang rakyat. Nah sekarang kalian mau kritik balik rakyat. Emang kita digaji sama pejabat? Kocak banget dah nih udah. Tugas pemerintah itu menjawab dengan benar, bukan ngajak rakyat berdebat. Di ilmu komunikasi politik, ini namanya teknik retorika defensif. Habis makan kecubung kali ya Pak ya? Makanya jadi ngantor gitu ngomongnya. Pemerintah kita itu ya, wajahnya sekarang, cara untuk komunikasinya kepada rakyatnya sendiri adalah selalu nggak mau disalahin dan bales nyalain, atau nggak mau nerima kritik lalu bales kritik. Apa saja label, sebutan, kritikan, bahkan mungkin prejudice yang pernah disampaikan oleh teman-teman yang mengaku kelompok kritis ini terhadap Presiden Prabowo. Dari mulai yang agak sopan sampai yang paling nggak sopan kan pernah disampaikan oleh mereka. Tapi kalau Pak Prabowo bilang Lodo Ireng langsung meradang-meradang, langsung marah-marah, seolah kita tidak bisa saling menyampaikan pendapat satu sama lain. Padahal di dunia kritik, di dunia kebebasan berpendapat, seharusnya kebebasan berpendapat itu berlaku dua arah. Anda boleh mengata-ngatai pemerintah, tapi pemerintah juga boleh dong mengkritik Anda. Pemerintah juga boleh dong meluruskan supaya hal-hal yang tidak benar selama ini itu juga bisa menjadi benar. Jangan kemudian ketika misalnya pemerintah menyatakan ada Londo Ireng yang berpakaian wartawan, pengamat, dan LSM, terus Anda marah bahwa pemerintah nggak boleh bilang itu. Banyak orang yang mengatasnamakan rakyat ini bahkan belum teruji ikut pemilu. Bahkan pernah ikut pemilu pun mungkin belum beruntung gitu loh. Tapi dia sedikit-sedikit mengatasnamakan rakyat gitu misalnya. Kadang-kadang orang kan ketika dia ngomong dia klaim sebagai rakyat Indonesia. Oke. Ya. Tapi orang ini sudah teruji belum memenangkan perasaan rakyat Indonesia. Tapi emang viralitas sosial media nggak mewakili rakyat Indonesia, Bang? Ya kan viral itu 10.000 juga viral kan? Oh iya. Hitungan algoritmanya gitu gue ngerti. Kan Ya, sudah Kan- disiapkan. ini tuh kan urusannya ketika misalnya anggota DPR RI. Ya. Anggota DPR RI itu udah terbukti mendapat dukungan rakyat loh. Kalau nggak dia nggak duduk dia. Ya. Termasuk orang yang sudah jadi presiden. Sebenarnya kalau mau fair-fairan nih ngomong timbangan nih, yang paling berhak mengatasnamakan rakyat tuh pemerintahan yang berkuasa loh. Karena ini didukung oleh sebagian besar rakyat. Ya, benar. Nah, banyak orang yang mengatasnamakan rakyat ini bahkan belum teruji ikut pemilu. Bahkan pernah ikut pemilu pun mungkin belum beruntung gitu loh. Tapi dia sedikit-sedikit mengatasnamakan rakyat gitu misalnya. Jadi saya mau kita fair-fairan aja ngomong gitu. Jadi kalau itu masalah Anda atau masalah kelompok Anda, sebaiknya kita jujur. Masalah saya dan teman-teman saya lebih enak. Atau misalnya masalah Adri, Coki sama Muslim. Ya. Jangan kemudian bertiga punya masalah yang sama, kemudian merasa seluruh rakyat Indonesia punya masalah itu gitu loh. Kalau saya ini ternak, mereka apa? Hewan liar. Maksudnya si Hasan Nasbi nggak terima dikatain ternak, lalu dia ngatain balik dengan hewan liar. Hasan Nasbi, kalau gue secara pribadi bangga dikatain hewan liar daripada hewan ternak. Karena jelas berbeda ya. Hewan liar itu cari makan sendiri, berlindung sendiri. Bagaimana hewan liar itu harus bisa bertahan hidup sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Sementara kalau hewan ternak harus dikasih makan, harus dikandangin, dikasih tempat berlindung. Ya kalau nggak mendapatkan semua itu, hewan ternak mampus. Ya jadi teman-teman tahu ya bedanya hewan ternak sama hewan liar. Ya lihat aja perbedaan antara mereka para ternak dengan kita-kita yang memang hewan liar tapi kita survive menghadapi hidup. Kita berani mengambil resiko apapun dibandingkan mereka yang mencari aman demi jabatan dan kepentingan. Pejabat pemerintah di Konoha memang tampaknya dari statementnya sangat absurd sekali ya, terutama yang dinyatakan oleh seorang
Hasan Nasbi yang mengatakan kalau rakyat mengkritik pemerintah, kenapa nggak gantian pemerintah yang kritik rakyat, mengata-ngatai rakyat? Ini adalah suatu pernyataan yang paling absurd dan paling gokil sebagai pejabat Konoha. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah memang tempat layak untuk dikritik. Mereka adalah para pekerja, bosnya adalah rakyat. Dan ketika bosnya itu marah, kenapa mereka marah ketika dikritik? Ini kan sangat lucu sekali ya. Bahkan ketika memposisikan rakyat itu pantas untuk dikritik, loh, mereka yang menggaji para pejabat guys ya. Mereka hidup dengan gaji rakyat dari pajak-pajak rakyat. Kenapa marah ketika dikritik? Ini kan kayak orang pejabat tapi nggak ngerti posisinya, atau bahkan dia makan bangku sekolah nggak kira-kira? Dan seperti apa video selengkapnya, yuk langsung kita lanjut. Woi, Hasan Nasbi, kata siapa? Kalau Pak Purbaya bicara dengan gayanya yang ceplas-ceplos apa adanya, mengungkap sesuai fakta, itu berbahaya dan melemahkan pemerintah. Kata siapa? Itu anggapan kau aja itu. Hah? Faktanya, ketika Pak Purbaya menjabat Menteri Keuangan dan berbicara apa adanya di hadapan rakyat, justru dukungan rakyat kepada pemerintah semakin menguat. Kalau kau nggak percaya, kau buat aja surveinya. Yang merasa berbahaya itu para pejabat yang punya skandal, pejabat tukang olah, pejabat tukang korupsi, pejabat yang punya mental oligarki. Bagi mereka memang berbahaya Pak Purbaya ini. Nggak bisa tidur nyenyak mereka dibuatnya. SPPG itu ya, menurut saya adalah Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Itu apa? Anda mau nantangin 1,5 juta orang yang bekerja di dapur SPPG? Ya. Anda mau nantangin 62 juta orang yang menerima manfaat? Bahwa ada masalah-masalah, iya. Ada yang harus diperbaiki, iya. Tapi itu buat masyarakat, bukan untuk menjilat Prabowo Gibran. Tapi pasti ada orang lain, ini pembungkaman. Ya, betul. Saya baru mau Ini pembungkaman segala macam. Ini hantu-hantu Orba kembali ini bukan pembungkaman, ini ketertiban. Tapi orang banyak anti dengan kata-kata ketertiban. Kenapa? Mindsetnya chaos. Buat dia dunia yang baik itulah dunia yang chaos, yang semua orang serba maunya bisa dia keluarkan. Semua apa yang dia ingin bisa dia ekspresikan. Semua yang ada dalam pikiran dia bisa dia nggak begitu. Karena tertib sosial itu syarat keberlangsungan sebuah negara. Nggak ada tertib sosial, negaranya nggak akan lanjut. Benar. Makanya tertib sosial ditaruh di atas segalanya. Mau Anda mau demokrasi sekalipun, tertib sosial harus ada di. Makanya para ilmuwan politik, nah ini sering dipotong nih sama aktivis-aktivis yang so intelek ini. Mereka selalu mengglorifikasi freedom. Betul. Padahal di depannya harus ada responsible freedom. Jadi kalau misalnya show, saya nggak tahu show itu di mana. Kalau misalnya tiketnya penuh, ada yang beli, itu berarti pemerintah nggak seperti yang diomongin. Itu artinya ekonomi cukup baik. Nih nanti data-data saya kasih ke Bapak deh. Kalau memang penonton stand up itu mempengaruhi kebaikan ekonomi Indonesia apa enggak? Itu kan berarti ekonomi sebenarnya cukup baik. Tidak, pemerintah nggak seburuk yang dia. Iya. Karena kalau lagi buruk nggak mungkin ada yang beli tiket untuk. Bukti bahwa selama ini tuduhan-tuduhan nggak demokratis, pembungkaman ini nggak dibungkam. Dia aja sah-sah aja tuh yang begitu. Dan ya kalau itu zaman Orde Baru. Iya, kalau dia bilang itu, kalau misalnya itu zaman yang misalnya ini rejim otoriter, ya pulang dari sana mungkin sudah lain cerita. Sudah lain cerita. Di grup RT saya itu kalau kita baca isi grupnya itu sebagian besar maki-maki pemerintah. Ada bahkan ada abang juga di sana. Ada. Postingannya bener. RT 07. Oke. Kita bicara postingannya sebagian besar maki-maki pemerintah. Iya. Tapi kalau kita hitung orangnya itu nggak lebih dari 5 orang. Karena mereka bersaut-sautan terus. Sementara yang lainnya puluhan yang lain itu silent aja. Silent aja. Kadang-kadang japri ke saya, Pak Hasan sabar ya. Tapi tahu nggak ada Pak Hasan di situ? Tahu. Cuman kadang-kadang video saya yang lagi dibully dikirim juga di sini. Ya, lucu banget. Ada grup RT bayangan nggak? Nggak ada Bang Hasan. Kita beli nasi kebuli. Terus dia datang nganterin sendiri. Terus tiba-tiba dia ngaku, "Bang, nama saya ini, Bang." Saya yang dulu maki-maki abang. Di media sosial saya minta maaf, Bang. Ya. Padahal saya nggak tahu dia maki-maki saya. Maksudnya saya nama dia kan saya baru tahu hari itu. Dan saya juga nggak ingat lagi siapa yang pernah maki-maki saya kan. Kan kita nggak baca gitu. Tapi kalau di RT ingat nggak yang 5 RT? Kalau yang di RT saya ingat. Stand up dengan mengkritik pemerintah itu bukan stand up dengan mengkritik pemerintah itu bukan pejuang keadilan sosial, bukan. Dia emang peduli keadilan sosial enggak? Dia lagi cari makan, bertahan hidup. Tapi angle bertahan hidupnya adalah dengan cara
mengkritik dan memaki pemerintah. Angle bertahan hidupnya mengkritik Pak Prabowo. Angle bertahan hidupnya supaya dapat exposure dan dapat mendukung adalah dengan mengkritik Pak Jokowi misalnya. Atau mengkritik siapa lagi yang ada dalam pemerintahan. Kenapa? Captive marketnya ada. Dan captive market ini yang terus dia monetisasi gitu. Jadi gitulah ya, ini sebagai bahan renungan. Coba kita renungkan, kita ini berbangsa dan bernegara mau menuju ke arah yang mana? Tujuan kita itu di ujung kemakmuran atau demokrasi. Demokrasi mau kita pakai sebagai pilihan hidup atau sebagai tujuan hidup. Kalau demokrasi mau kita pakai sebagai pilihan hidup, tapi tujuan kita di depan adalah kemakmuran, maka pandai-pandailah kita menggunakan pilihan dan alat hidup ini. Jangan digunakan suka-suka dan semau-maunya. Karena tujuan kita di depan adalah soal kemakmuran bersama. Pernyataan Hasan Hasbi ya sebagai seorang pejabat terutama dari pembela seorang Prabowo Subianto tentu saja amat sangat membuat kita jengkel ya dengan kritiknya yang tidak terima dengan apa yang dikatakan pemerintah rakyat ya kepada pemerintah, karena memang layak untuk dikritik guys ya. Bagaimana mungkin seorang Prabowo Subianto yang pada awal kampanyenya mengatakan harga-harga serba murah ya, pendidikan gratis, terus semuanya disubsidi, listrik, BBM, terus kemudian dari pajak ya otomatis nggak mahal ya, dan kemudian dari angkutan umum itu disubsidi 100% gratis di kota-kota besar. Tapi yang terjadi semuanya zong nihil ya, amat sangat sedikit ada, tapi sedikit dari kebijakan yang dirasakan. Mungkin sampai saat ini petani yang paling merasakan ya, dengan pupuk yang agak murah ya, dari 120.000 sekarang 90.000, itu agak sedikit lega. Tetapi yang terjadi di sisi lain itu banyak elemen rakyat ya, seperti pegawai honorer ya, guru honorer, dan kemudian dari kuli-kuli yang hariannya itu nggak sampai UMR. Bayangkan ya, beras sampai 20.000, sedangkan gaji mungkin tidak sampai 100.000, ada yang 60.000, 70.000. Kalau mereka sudah mempunyai keluarga, ini amat sangat terlalu miris ya. Mereka bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhannya untuk jajan anaknya, untuk beli kebutuhan ini itu. Dan ini membuat masyarakat itu semakin marah, semakin geram. Tetapi apa yang diterima masyarakat ketika dikritik, malah mereka seolah-olah tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh rakyat. Dan dari hal ini kita dapat belajar ya, dapat menilai juga ya, bahwa pemerintah sekarang itu malah justru mengayomi para pejabat, mengayomi para circle-circle mereka ya, dan kemudian memberikan sebuah setiap yang berlebih kepada para circle-circle mereka, seperti menteri yang diberi bonus sampai miliaran, 3 miliar gitu ya ketika mereka menjabat, dan alasan agar tidak korupsi. Dan kemudian hakim yang diberikan rumah gratis, disubsidi gratis rumah gitu ya, agar mereka tidak menerima suap. Ini kan sangat membangungkan. Mereka tidak pernah berpikir, pemerintah tidak pernah merasakan penderitaan masyarakat. Justru yang disubsidi kok malah pejabat, bukan masyarakat. BPJS aja dinonaktifkan 11 juta. Rakyat miskin yang ingin berobat kebingungan karena tidak aktif dan dinonaktifkan. Ketika mereka ingin berobat, mereka dengan repot-repot ya dilempar ke sana kemari dengan alasan berbagai kesulitan. Dan itu saja membuat masyarakat semakin muak ya. Apapun itu, apa yang dilakukan Prabowo Subianto sampai saat ini belum memberikan kepuasan. Jika memang ada suatu survei-survei yang memberikan suatu kepuasan, survei itu kayaknya patut dipertanyakan. Apakah survei itu benar-benar dari rakyat, atau benar-benar survei yang boleh dibilang ya, sebenarnya kita ketahui ya, banyak survei-survei yang diragukan kebenarannya. Semoga saja mendapatkan informasi lebih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.